I feel a lot of parents sebetulnya belum siap jadi parents. Anak-anak ini, member-member ini, mereka harus berkorban itu mungkin setengah tahun itu nggak punya weekend. Menjawab, we are very happy. Jadi bahwa ada faktor anak atau tidak, kami tetap bahagia. Kita langsung aja, tanpa berlama-lama, kita sambut Dr. Natania Karina. Halo, terima kasih. Cici, nyari jadwalnya sibuk sekali ya? Iya, aduh beruntung ya. Saya selalu bilang sebenarnya sibuk itu satu, bukan, iya dianggap kayak bersyukur aja gitu. Saya selalu bilang ya bersyukur lah ya sibuk gitu. Karena apalagi kalau ngelihat waktu pandemi kemarin gitu. Oh iya benar. Nggak ada yang sibuk kan, kayak lumayan stres gitu. Jadi kalau sibuk ya udah disyukurin aja. Oke, kita langsung ke gimana cara maintain Trust Orchestra. Ini kan sebutannya lebih ke community kan? Yes, it is a community orchestra. Kita nggak bilang komersial, enggak kan? Purpose-nya nggak kesana kan? Nggak, sebenarnya nggak. Ya. Gimana cara maintain semangat mereka terus bikin konser selalu sold out? Iya. Kita langsung ke situ deh. Iya. Sebenarnya kalau pertanyaannya gimana memaintainnya, sebenarnya it's pretty much quite easy karena benar-benar semua yang ada di situ semua mau bermusik bersama dan kalau kita bicara tentang orang muda, kita bicara tentang young people, harus kayak tahu banget gimana caranya supaya bisa ngasih mereka challenge yang tepat. Tapi kalau itu challenge yang mereka suka, harusnya kan mereka juga sepenuh hati melakukan itu gitu. Dan itu aku rasa banyak banget matahin ini sih. Soalnya kan sekarang kan the new generation kan dilihat kayak cepet banget nyerah, terus kayak dikit-dikit toxic positivity lah, segala macam gitu. Betul, maksudnya memang dunianya udah berubah gitu kan. Ini kan anak-anak yang memang lahir di zaman yang serba instan banget gitu. Kalau dulu kita mau cari informasi apa gitu kan susah banget kan, harus kayak buka buku dulu gitu. Sekarang mereka tuh bisa dapat jawabannya kayak literally 1 second dari Google gitu. Dan jadi harus dibayangin kayak ini tuh generasi yang sangat instan gitu. Jadi betul kita juga harus ngerti itu, tapi di satu sisi yaitu ya I think the beauty of music is sebenarnya nggak ada yang instan dari musik gitu. Dan itu ya itu maksudnya senang banget bisa ketemu orang-orang yang punya semangat yang sama meskipun di era instan ini ya gitu. Trust Orchestra itu kan more than 10 years. Yes, last year was 10, ini tahun ke-11 kita. Berarti kan anak mudanya mulai ada yang dewasa, ada anak muda yang baru. Bedanya apa? Anak muda 10 tahun lalu sama yang sekarang. Beda banget dalam arti ya itu ya. Maksudnya kalau yang sekarang maksudnya the millennials pada komplain gitu kayak maksudnya kayak ini anak zaman sekarang nih. Gen Z. Maksudnya pada ini banget maksudnya. Tapi udah masuk Gen Alpha juga. Iya, bahkan udah masuk Gen Alpha kan maksudnya kayak pada kurang berjuang apa semacamnya. Itu sebetulnya betul. Itu maksudnya ada sisi realitanya gitu. Jadi tapi nah itu indahnya berkomunitas itu kan bahwa jadi kalau di Trust Orchestra itu kita sampai ada jokesnya gitu. Kalau ditanya umurnya terkecil umur berapa gitu, umur 7 gitu. Kita kalau ditanya umur atasnya umur berapa, kita selalu bilang kayak rahasia. Karena kan sebenarnya being young itu not just a matter of the age, tapi it's the way you think, the way you want to act gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang kita kedepankan banget di Trust Orchestra. Gue potong. Kalau buat gua menjadi tua itu ketika mulai stop melakukan sesuatu. Enggak, kalau buat gua menjadi tua itu ketika lu udah harus bayar STNK sih. Harus bayar listrik ya? Iya, ketika harus bayar listrik, ganti kayak bersihin servis AC gitu. Gue pertama kali dulu kayak kayak oh gini maksudnya bukan kayak lu selesai kuliah atau kerja, bukan. Itu gue pertama kali kayak dapur ada aja gitu yang rusak apalah gitu. Mulai harus bayar wifi ya. AC harus diservis gitu, kayak keran bocor. Dan you know that you be adult. Tapi maksudnya ketika kita masih berpikir mau ngapain lagi ya, itu kayak spirit mudanya masih bangkit. Dan itu yang aku rasa energinya harus timbal baliknya dari sana gitu. Bahwa all these young people they're very curious. Mereka semua sangat maksudnya driven banget pengen menjadi sesuatu. Nah, itu kita yang ibaratnya the older generation ya semangatnya harus ditiru, tapi di satu sisi kita juga bahwa young generation ini mereka kadang-kadang
keinginannya banyak, tapi mungkin jalannya masih kiri kanan. Jadi kayaknya harus saling ngelengkapin aja sih. Dan nyamain semangat di berapa kepala? Yes, 75 orang, iya. Itu kan nggak mudah. Betul. Ini kan Cici kan agresif banget bahwa ngomongin tentang spiritnya. Nggak mungkin nggak ada painnya dong. Iya. Painnya apa yang paling? Painnya mungkin nggak literally pain gitu, tapi aku rasa semua musician bisa relate gitu ya, apalagi playing in an orchestra gitu, bahwa personal, pengorbanan personalnya juga gede banget gitu. Pengorbanan personal nggak usah jauh-jauh gitu. Kita kan bulan depan mau pergi ke Inggris untuk Brit Tour lah gitu, 3 kota gitu. Dan banyak orang kadang-kadang melihat musik khususnya atau melihat dunia entertainment hanya dari sisi glamorousnya aja. Glamorous bahwa oh wow, kayak orkestra traveling to UK gitu, keren banget. What people do not know, di balik kerennya Brit Tour, anak-anak ini, member-member ini, mereka harus berkorban itu mungkin setengah tahun. Itu nggak punya weekend. Nggak punya weekend itu berarti we practice every Saturday dari 5 till 9, that's like 4 hours. On Sunday dari 1 till 6, 5 the very least, itu another 4 to 5 hours. Dan itu kebayang nggak? Itu belum sama latihan sectionnya. Latihan sectionnya mereka masih harus latihan 1 hari lagi. Jadi 3 times di luar latihan pribadi, dan nggak punya weekend itu kompensasinya gede banget loh menurutku ya. Dan tadi kan kata komunitas ini kan menjadi kata kunci, karena ini kan mereka bukan full time musician. Mereka Senin sampai Jumat masih harus kerja, masih harus ketemu bosnya, masih harus sekolah, masih harus kuliah, masih ada PR. On the top of that, hari Sabtu, hari Minggu mereka jadi nggak punya hari libur, dan itu berarti nggak punya waktu buat keluarga. Dia misalnya mau pergi jalan-jalan ke Bali, at least untuk bulan Juli ini, kita sampai bercanda, kita anak Trans nggak ada yang libur gitu. Jadi kayak ada beberapa anak yang saya tahu banget, bahkan keluarganya liburan, dia jadi nggak pergi liburan karena dia ada kewajiban buat latihan itu. Jadi kayak pengorbanannya sebenarnya tuh gede banget sih. Iya, maksudnya gitu. di umur yang mereka masih muda, mereka mau komitmen. Betul. Dan nyari anak kecil, bukan anak kecil ya, anak muda yang punya semangat kayak gitu, nyarinya gimana sih? Nah itu dia. Jadi sebetulnya aku rasa organisasinya will attract people that have the same spirit sih, gitu. Jadi dengan sendirinya ada proses eliminasi juga, itu nggak bisa dihindarkan ya, proses eliminasi. Maksudnya ketika ada anak yang gue harus kayak sepanjang dari Februari sampai Juli latihan Sabtu Minggu, nggak bisa apa segala macam, ya I'm not ready for this, ya udah, dengan sendirinya memang dia akan tereliminasi gitu. Oke, berarti dia nggak ikut gitu ya? Iya, dia nggak ikut atau bahkan tidak bisa join di orkestra ini gitu, karena memang dan kita ada beberapa member yang tidak berangkat ke Inggris due to several personal reason pastinya, entah dia baru masuk kuliah atau apa, tapi dia tetap ikut latihan Sabtu Minggunya itu. Padahal nggak ikut. Kebayang nggak? Iya. Kita ada sekitar mungkin 7 anak yang kayak gitu, dan itu luar biasa banget sih. Iyalah. Dan itu maksudku bahwa yang menjadi penting, mereka berarti kan rela mengorbankan Sabtu Minggu dan hari-hari lainnya ini bukan hanya karena iming-iming mau ke Inggris. It's because they really love doing this. Dan itu menurutku yang paling penting sih. Cool. Ini kan yang kesekian kalinya ke luar negeri sih. Yes. Waktu itu kalau nggak salah di Vienna. Kita pernah ke Vienna, betul, untuk World Orchestra Festival. Itu juara 1 kan ya? Iya, benar, kita dapat gold medal di sana. Makanya akhirnya dipanggil ke istana. Betul, akhirnya dipanggil ke istana. Itu gimana ceritanya sih? Coba deh. Ceritanya ini kan orang ngelihatnya Vienna, Eropa, dapat panggil istana. Kita juga lumayan kaget gitu, apalagi soalnya back then. Sekarang tuh kalau ngomongin 2024, kayak konser orkestra udah banyak banget. Kita justru terasa seneng banget, maksudnya bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini kan sebetulnya jadi ada hasilnya kan. Orang menganggap bahwa nonton konser orkestra ini nggak jadi sesuatu yang aneh lagi, nggak jadi sesuatu yang very segmented. Iya, nggak kaku, betul. Mundur ke 2019 aja, itu masih sedikit banget sebetulnya. Sorry, potong. Harusnya kan konser orkestra itu kan nggak boleh tepuk tangan. Betul. Ada nggak yang nyinyirin Cici? Ada dong, ada. Oh, iya? Jangankan masalah tepuk tangan. Dulu banget nih, mundur mungkin 8 tahun, 7 tahun. Ada itu bukan sedikit. Banyak banget yang bilang, kalau lu nggak main lagu klasik, lu berarti bukan orkestra.
Itu banyak Jadi banget ya. ngomong? Oh banyak. Itu orang-orang yang Mulai dari penonton, penonton ini kan berarti audiens umum ya. Karena ya itu mereka persepsinya terbiasa dengan gue nonton Beethoven, nonton Mozart, ini baru orkestra gitu. Atau bahkan dari sesama pelaku orkestranya sendiri gitu, kayak apaan sih, lu so asik banget gitu, kayak malah lagu rock di orkestra gitu. Jadi maksudnya prejudisnya tinggi banget gitu. Tapi ya aku rasa itu mungkin kayak harus punya visi ya. Betul. Dan stick to true what you really feel gitu. Karena ya menurutku bukan masalah lu harus main lagu klasik, no. Orkestra ini cuman salah satu tools untuk memperkenalkan apa yang kita mau perkenalkan gitu loh. In this terms, kalau kita suka main musik rock, kenapa enggak? Maksudnya untuk kita bikin Rockinstra gitu. Atau bahkan sekarang seperti besok kita bakal European Tour atau Brit Tour gitu kan. Kan sebenarnya agak aneh ya, orkestra dari Indonesia tapi nanti mainin lagu komposer Eropa juga gitu. Aku nggak mau gitu. Gue maunya ya kita harus main lagu Indonesia. Dong. Kelas orkestra. Ya. Harus main lagu folk song Indonesia, harus atau bahkan lagu-lagu pop Indonesia gitu. Karena kan harus ada sesuatu yang diperkenalkan gitu kan. Jadi not necessarily being an orchestra harus mainnya Mozart atau Beethoven dan yang lain. Tapi ya itu maksudnya karena itu juga jadi salah satu visi misinya Trust Orkestra juga sih, bahwa kita mau memperkenalkan musik Indonesia khususnya folk song lewat apa yang kita bisa, dan kebetulan yang kita bisa adalah di orkestra ini gitu. Balik lagi ke Vienna tadi. Oh iya. Balik ke Vienna. Waktu ke Vienna kan 2019 ya. We feel that at that time is the right time to go. Mungkin tadi kalau yang pertanyaannya Kak Gilang, jadi kita sebenarnya merasa kayak you know what, probably this is the year, maybe we should try gitu. Maksudnya untuk berangkat, ya udah sampai sana kalah pun ya udah gitu kayak. Tapi ya pastinya berangkat bukan dengan mentalitas ingin menang atau pengen kalah, tapi kita pengen ngejajal aja sih gitu, why not gitu. Dan we feel kita bersyukur banget juga tahun itu kita pergi karena tahun depannya ternyata juga pandemi gitu kan. Jadi tahun itu kita memutuskan kita mau pergi, kita compete di salah satu festival orkestra paling gede, itu World Orchestra Festival di Vienna. Ternyata bersyukur banget main lagu Indonesia, main lagu folk song Indonesia. Bersyukur banget dapat gold medal, dan sebenarnya lumayan kaget kabarnya itu kita terima waktu kita masih di Vienna. Kita enggak, karena kan posisinya deketan lah ya, Vienna-nya itu kalau nggak salah kejadiannya Juli, Agustus tuh udah deket-deket biasalah acara-acara kemerdekaan. Nah tiba-tiba waktu kita di Vienna kita dapat kabarnya, di kontak tuh sama sekretariat istana gitu, maksudnya kayak Pak Jokowi pengen nih ngundang beberapa anak-anak muda yang maksudnya ibaratnya berprestasi mengharumkan nama Indonesia lewat musik. Kita kayak tumben banget gitu kan, bener, itu reaksi pertama kayak beneran gitu, kayak bener gitu, kayak oh ya udah gitu. Tapi kita masih di Vienna nih, nggak apa-apa, nanti kok acaranya keburu kok, maksudnya tunggu kalian pulang gitu, keburu. Ya udah, terus ya udahlah kita jalanin gitu acaranya. Senang banget sih bisa ketemu, kayak waktu itu ada satu paduan suara juga, dia juga dapat Grand Prix di Swedia gitu. Jadi sebenarnya lebih seneng karena ya itu ya, maksudnya apalagi parents zaman sekarang kan ngelihatnya berprestasi itu kan kadang-kadang harus dari bidang yang lebih konvensional. Mungkin jadi dokter atau jadi engineer. Bukan kita menyepelekan itu, betul orang-orang ini juga mengubah dunia. Tapi ya itu ya, maksudnya bidang-bidang yang kayak musik atau atlet. Aduh, atlet tuh harusnya ya harus banget sebenarnya dikasih banyak tempat gitu. Nah itu tuh yang kayaknya harus sudah mulai dapat apresiasi sih. Iya. Pak Jokowi ngomong apa? Pak Jokowi ngomong, dia bilang pastinya dia mengucapkan selamat, memberikan terima kasih. Terus tapi Pak Jokowi Pak Jokowi lah, a very humble and quiet guy. Jadi nggak kayak gimana gitu, but it's a nice experience to meet him, of course. Akhirnya kan di Hari Kemerdekaan, Trust Orkestra main kan? Bukan, Hari Kemerdekaan itu another story lagi. Tapi beda lagi. Itu ceritanya jadi panjang. It's okay. Jadi kalau yang di Hari Kemerdekaan, jadi lucu ya. Tapi ini mungkin from my personal career gitu. Sebenarnya kan aku sekolahnya sekolah piano, bukan sekolah conducting. Menjadi konduktor ini kan sebenarnya di Australia, dan sebenarnya menjadi konduktor ini kan kecemplung.
nggak sengaja. Tapi yaitu aku selalu bilang bahwa nggak sengaja tentunya harus dengan bertanggung jawab. Bukan berarti ketika gue ditawarin jadi tukang coding juga gue bilang iya, karena nggak bisa juga gitu kan. Tapi juga harus bertanggung jawab gitu. Berarti kan harus memperlengkapi diri dengan apa yang tadinya mungkin belum begitu fasih ataupun tidak begitu nyaman. Ini harus sekarang diamankan gitu kan. Berjalanlah 10 tahun bersama Trans Orkestra, kecemplung di dunia ini. Dan uniknya waktu tahun berapa tuh berarti 2022 dihubungin lagi sama pihak istana. Jadi sebetulnya Indonesia itu punya orkestra namanya Gita Bahana Nusantara. Ini adalah anak-anak yang dikumpulin dari seluruh Indonesia. Kalau dulu Gita Bahana kan cuma ada paduan suara. Dikumpulin dari satu Indonesia, dan mereka memang tahun 2022 ini kan agak sedikit ini ya, kita baru ibaratnya selesai dari pandemi. Istana bilang, maksudnya kita pengen banget tahun ini beda gitu. Dan buat mereka berbeda itu ada 2 aspek yang mereka ingin kedepankan. Yang pertama, pengen banget konduktornya masih muda. 2, pengen banget konduktornya harus perempuan. Karena memang sepanjang sejarah GBN bertahun-tahun itu selalu cowok. Dan yang ketiga, mereka bilang pengennya konduktornya bukan cuma muda secara umur, tapi juga fresh dalam menyampaikan visi bermusiknya gitu. Lebih kayak gitu sih. Ya katanya sih ada beberapa kandidat, eliminasi sini sono. Ternyata berjodohnya sama saya. Siapa satu gitu. lagi yang... Aku nggak bisa bilang. Aku nggak bisa bilang. Karena sebenarnya prosesnya aja tertutup kan dari Kemendikbud. Jadi GBN itu di bawah Gita Bahana Nusantara itu sebenarnya di bawah asuhannya Kemendikbud. Cuman ya beruntung banget aja bahwa kategori yang mereka cari itu ternyata berjodohnya sama saya. Mungkin ini satu, ada pengalaman lucu. Saying yes to good opportunity. Tapi goodnya nih, kata goodnya penting banget ya. Gimana? Karena besok yang Trans Orkestra ke Inggris itu kita beruntung banget, pretty much mungkin 80% dari apa yang harus kita keluarkan biayanya itu udah tertutup sama sponsor. Oh iya? Salah satu sponsor besarnya, kita ketemu salah satu kita kalau bercanda ada satu bule gitu lah ya, namanya Mr. Ainsley Mann. Dia itu Scottish Special Envoy for Indonesia. Nah, aku selalu ceritain ini, Trust tahu cerita ini, aku juga berusaha menyampaikan ke audiens cerita ini gitu, bahwa tahun 2019 tepat sebelum pandemi, kita tuh Trust Orkestra ada bantu komunitas musical theater namanya JPEC, Jakarta Performing Arts Community. Ini kan sama persis kayak Trans Orkestra, tapi mereka versi musical theaternya juga. Visi misinya sama banget, mau membicarakan musical theater. Dan 2019 musical theater belum kayak sekarang nih. Sekarang kan kayak udah banyak banget gitu kan. Mereka akhirnya bikin satu show, lisensi Broadway resmi, namanya Company judul show-nya. Dia bikin tuh di Salihara, kalau nggak salah 6 show atau 7 show gitu. Pokoknya cukup banyak lah show-nya gitu. Dan at that time kita dikenalin, dia tanya, Trans Orkestra bisa bantu nggak ya? Kita pengen banget tahun ini kayak musiknya bener-bener live gitu. Kayak kita bilang kayak boleh gitu, kayak we take it as a new challenge gitu. Dan ini tuh bener-bener kerjasama yang pro bono, nggak ada timbal balik uang, terasa nggak dibayar. Dan itu the spirit of we want to learn. Kita pengen belajar kayak how do you do musical production. Dan belajar itu bukan karena kita pengen ngecontek dia atau enggak, tapi kita sebagai orkestra yang biasa cuma berkutat ngurus musik doang, kayak we want to know kayak how do you do your set, how do you do your costume. Itu kan pengen banget kan kita belajarin gitu kan. Akhirnya kita belajar lah tuh, magang gitu dalam tanda kutip, main buat mereka 6 show atau 5 show itu nggak dibayar sama sekali. Terus tutup tahun itu kita cuma bercanda, nggak bikin musikal susah banget. Jadi next time kalau mau bikin musikal, kayaknya suruh JPEG yang bikin, kita support musiknya aja. Dan the pandemic came. Nah, tiba-tiba di 2022 salah satu leader dari JPEG dan yang juga sutradaranya, dia pengen kuliah lagi. Padahal udah mapan sebagai, maksudnya pegawai white collar lah, maksudnya kerja kantor udah mapan banget deh. Tiba-tiba nggak tahu dapat wangsit dari mana, si Kak Ipong ini pengen banget kuliah lagi, kuliah sutradara tentunya, musical theater, dan ternyata keterimanya di salah satu konservatori paling bergengsi di Inggris, di Royal Conservatory. Nah,
dia dapatlah beasiswa. Nah, salah satu yang memberikan beasiswa ini dia dapat dari yayasan MAN Foundation ini. Nah, terus kan si Pak Ain Sliman ini kan. Nah, si Pak Ain Sliman ini tiba-tiba bilang sama si Kak Ipong, gue tuh pengen banget kerja sama komunitas Indonesia. Kayak pengen banget mempopulerkan, maksudnya gimana sih, bisa nggak sih musik Indonesia digabung sama bagpipe gitu, tapi kayak bisa sama siapa ya, kata dia. Soalnya kayak gue meng-approach beberapa orkestra di Indonesia kayak nggak ada yang mau gitu, kayak nggak up to the challenge, kata dia kayak gitu. Terus si Kak Ipong ini bilang, salah orkes, lu kalau kayak gini-gini harusnya sama Trans Orkestra gitu, karena mereka kayak biasa up for any challenge sih, dia bilang kayak gitu. Mentalnya gas gitu. Iya, kayak mau collab sama Barongsai gitu, ayo gitu kan. Pokoknya asal challenge-nya bagus gitu. Akhirnya kita dikenalin sama Mr. Ain Sliman ini, dan the rest is just history. Wow. Dan itu saying yes to good opportunity bukan hanya dari sisi Pak Ain Slimannya, tapi back then, mundur 3 tahun lalu ketika kita mengiyakan sebuah tawaran pro bono dari JPEG, itu dijawabnya bukan setahun, bisa 3 tahun. Ya, itu amazing banget sih. Iya, ketika kita ngelakuin sesuatu kita nggak mikirin uang, benar. Pasti akan dibales ya. Betul. Dan bukannya, apalagi kalau buat young musician, bukannya kita bilang uangnya nggak penting. No, you still need to pay the bills kok. You still need to pay, yaitu tadi listrik, apa segala macam ya. Tapi menurut saya harus bisa dibedain banget antara saying yes to a very good opportunity, yang memang di sana kita juga bisa belajar, kita juga bisa naik level, dan kapan memang harus bekerja yang dimana kita juga dibayar dengan layak. Luar biasa sibuk kan? Okay. Lumayan, terima kasih. Boleh jawab, boleh nggak? Sebagai istri, gimana ngatur waktunya? Ngatur waktunya sejauh ini untungnya masih sangat mudah, tapi saya juga sangat beruntung bahwa memang belum ada tanggungan dalam arti I think it will be very different if you have children juga ya. Terus punya Cici child free kan nggak? Rencananya sepertinya mau child free, dan ini juga saya kalau ditanya orang juga saya sampaikan udah belak-belakan apa deh, kan udah 2024 gitu loh. Maksudnya kayak orang pastinya punya prioritas dalam hidup. Lagi pula terserah sih. Betul. Dan aku juga percaya bahwa orang ketika dia child free bukan karena misalnya ada kondisi medis atau apa gitu, tapi itu kan prioritas hidup gitu ya. Ini jadi nyimpang dikit, tapi I always feel kenapa ini sebenarnya mengeneralisasi banget. Saya tahu nggak semua parents seperti ini gitu, tapi I feel a lot of parents sebetulnya belum siap jadi parents karena dia sosial memaksa dia untuk dia tiba-tiba harus punya anak, padahal mungkin aktualisasi dirinya belum tercapai. Nah, itu yang aku juga banyak ngobrol sama suamiku kebetulan. Maksudnya kita mikir gitu kan, maksudnya is this what we really want to do gitu, karena apa nih mimpi dan goal kita dalam hidup, apa itu udah tercapai belum? Dan maksudnya aku nggak pengen ketika itu belum tercapai itu jadi kelimpahan ke anaknya gitu kan. Selalu kan begitu, banyak orang tua memperpanjang mimpinya lewat tangan anaknya, padahal itu bukan tanggung jawab anaknya kan. Itu nggak bagus sih. Betul. Atau kadang-kadang dia melampiaskan rasa frustrasinya bahkan ketika mimpinya dia itu nggak tercapai gitu. Dan after we think it through, kita bilang kayak you know what, kayak there's still a lot of box personally and as a couple yang kita mau tick, dan itu nggak involve children gitu. Then we know our decision bahwa at least for now kita pengennya, kita ada istilahnya DINGS, double income no children. Istilahnya DINGS, kalau boleh bilang tuh namanya DINGS gitu. Jadi we're pretty happy with what we are now sih. Ya tentunya pasti ini bertentangan ya. Iya pasti, apalagi tinggal di Indonesia. Iya. Tapi memang punya anak itu satu tanggung jawab yang nggak mudah. Iya, tanggung jawab dan pastinya berkah juga. Sebenarnya berkat lah. Kan orang banyak bilang, iya kalau udah punya anak nanti maksudnya berkahnya bakal lebih banyak. I know kayak mungkin iya, tapi logically juga mungkin karena aku orangnya ini banget ya. Maksudnya aku pikirin logikanya banget gitu. Iya, tapi what if the berkah is not there gitu. Sedangkan as a parents pasti lu pengen yang terbaik kan buat anak lu gitu. Jadi kalau di breakdown bukan nggak siap punya anak, tapi banyak hal yang mau dilakuin ke depan yang nggak mungkin involve kalau ada anak. Betul. Nggak mungkin involve kalau ada anak, dan memang ibaratnya
bukan cuman jadi gini, maksudnya orang akan berpikir tapi lu egois banget gitu. Bukan, menurut gue itu bukan egois. Justru gue tidak ini bukan membenarkan diri, tapi justru gue memikirkan that future child. Kalau gue sesibuk ini, gue masih melakukan ABCD, kayak where do I put him or her? Iya kan, itu kan berarti kan itu menelantarkan. Nah itu makanya kenapa maksudnya ada anak-anak yang hampir nggak pernah ketemu orang tuanya, jadi anak oma. Ya there's nothing wrong being anak oma gitu. Cuman kan maksudnya itu literally they need you physically, mentally, financially they need you juga gitu. Ya. Berarti kalau menurut Cici, orang yang siap punya anak tuh orang yang kayak gimana? Yang penting harus siap dari diri sendiri sih. Dari sendiri maksudnya gini, dan kemarin aku banyak ngobrol ini sama Chris bahwa bahagianya kamu tuh ada di mana. Kalau memang betul bahagianya kamu adalah dengan kamu harus punya keturunan, go for it. Nah, kita berpikir, are we happy right now? Kita bisa menjawab we are very happy. Jadi bahwa ada faktor anak atau tidak, kami tetap bahagia. Gitu. Kan ada orang tapi yang betul-betul nggak bahagia kan ya, dengan nih, gitu. pokoknya kalau gue punya anak, gue benar-benar hidup gue menjadi nggak sempurna gitu. Dan aku udah mikirin ini bolak-balik, kita nggak berasa kayak gitu. Kayak we totally feel very happy with or without. Dan in terms of busyness, kesibukan, dan itu box that we want to take, ya kayaknya kita prefer enggak aja sih. Iya. Tapi seru juga sih ngelihatnya kayak jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Nah itu kan ketika kita melakukan itu, pasti kan banyak tuh reaksi dari teman-teman yang punya anak. Kayak asik banget bisa pergi berdua. Ya gue sih jawab bercandanya, ya lu kan udah ada buntut, mana bisa gitu kan. Tapi di satu sisi, aku yakin teman-teman yang sudah punya anak juga pasti punya bahagianya sendiri. Benar. Apalagi my younger brother kebetulan udah ada anak gitu. Jadi my nephew actually live very nearby lah gitu. Jadi gue ngelihat ponakan seneng kok gitu, maksudnya ada kebahagiaan tersendiri gitu. Tapi then we reflect back gitu kayak, oke, gimana kalau manusia ini nempel sama kita 24 jam? Kayak enggak sih. Kalau gue waktu itu kalau gue gimana istri? Karena yang melahirkan dia, badan dia. Betul. Jadi gue tanya, kamu mau punya anak nggak? Mau berapa? Ya itu berapa ya kata gitu. Pokoknya kalau dia cuma mau satu, ya udah. Atau kalaupun seandainya dia nggak mau, ya udah. Karena badan dia tuh. Karena yang lahirin dia, yang 9 bulan kan semua rusak tuh. Hormon rusak, badan rusak, apa segala macam. Waktu dia habis segala macam. Jadi kalau gue lebih ke istri sih. Istrinya mau berapa? Ayo, kalau dia nggak mau, ya udah. Lebih kayak gitu sih. Kalau gue lebih ke fleksibel. Punya anak atau enggak itu terserah istri. Tapi itu juga quite pemikiran yang lumayan, karena apalagi di Indonesia ya, kita kan masyarakatnya patriarki banget gitu, bahwa hampir rata-rata semua cowok justru mikirnya kayak gue harus punya keturunan gitu. Nah, dan itu menjadi beban buat istrinya sebenarnya. Yang gue nggak suka itu adalah, ya terserah lah gue mau diserang atau enggak. Gue nggak suka laki-laki yang menganggap bahwa wanita itu adalah jalur pemberi keturunan buat mereka. Betul. Melanjutkan gen mereka itu menurut gue agak egois. Bukan agak sih, sangat egois. Jadi serahkan aja ke istri mau nggak. Kalau istri nggak mau, ya jangan dipaksa. Ya mahal relatif ya. Tapi pastinya kan as a parents ya itu tadi, maksudnya mengusahakan. Pasti aku percaya banget all parents pasti pengen mengusahakan yang terbaik semua buat anak-anaknya. Dan ya itu terbaik ini kan waktu, mentalitas, financial, banyak sekali yang tapi harus dipikir. Ada kemungkinan nggak berubah di masa depan? Never say never, kenapa enggak gitu. Tapi ya at least for now atau the short term plan kayaknya sih enggak sih. Tapi kalau Cici bahagia, ini terakhir ya kita tutup ya. Bahagia itu menjadi tanggung jawab siapa? Diri sendiri dong. Kayak lagunya Trans Orkestra yang Hari Ini Indah. Karena bahagianya beneran tanggung jawab diri sendiri sebenarnya. Dan kalau tadi mundur sedikit kita ngomongin tentang karir atau tentang pasangan hidup gitu ya, aku rasa ini sebenarnya bukan salah gitu, tapi menurutku kita sebagai a person harus udah punya self actualization dulu ya, dari apapun itu yang mau kita capai. Kalau dari sisiku kan berarti karir, pekerjaan. Kalau kita sudah merasa fulfill di situ, barulah aku punya pasangan hidup gitu. Punya pasangan hidup karena aku pengen menambah kebahagiaan, tapi bukan aku mencari kebahagiaan dengan
gue punya pasangan hidup, karena itu menurutku bakal jadi twisted banget tuh gitu. Karena kita jadi kayak apa, bukannya nggak boleh bergantung ya, tapi kayak harus udah fulfill diri sendiri dulu gitu. Kalau nggak kan kasihan pasangannya ya, kayak kita bebanin terus gitu. Setuju sih, karena bahagia itu adanya di sini sih. Iya, sebenarnya iya. Dan kalau apalagi kebayang nggak kalau dua orang yang sama-sama udah fulfill, ya jadi lebih enak kan gitu. Jadi nggak perlu, bukannya nggak boleh saling menyusahkan, nggak. That's the whole purpose of getting, maksudnya menikah kan, supaya ada teman buat berbagi. Sharing problem. Betul. Tapi kayak udah harus fulfill dari diri sendiri dulu menurutku sih. Betul. Jangan sampai juga kita jadi apa ya? Jadi beban buat pasangan. Betul. Dan apalagi kalau urusan karir ya, as a musician, kita ini kan hidupnya aneh banget gitu. Kerjanya nggak 9 to 5, kadang-kadang harus kerja hari Minggu gitu, weekend lah yang dimana orang lain nggak kerja gitu. Dan aku beruntung karena kebetulan partnerku musisi juga. Tapi kalau partner kamu bukan musisi, nah itu kan harus ada kesepakatan banget tuh. Maksudnya hari Minggu yang misalnya harusnya hari keluarga, ternyata aku jadi harus bekerja. Nah itu kan harus ketemu banget tuh. Apalagi as a musician. Gue penasaran Ci, Chris dan kalian berdua kan sama-sama sibuk. Manage keuangannya gimana? Apakah seperti pasangan suami istri pada umumnya? Sebenarnya gue nggak tahu pasangan suami istri pada umumnya lain itu gimana. Kita nggak tahu. Umumnya di Indonesia kan, uang suami, uang istri, uang istri bukan uang suami. Kita gimana ya? Tapi gue cuma bisa bilang apapun itu harus terbuka dalam arti Chris know how much I earn, I know how much he earn. Kita cuman bercanda kalau ibaratnya gue kan suka bercanda karena kan dia suka beli gitar tuh. Itu orang suka gue bercandain gitu kan. Orang berpikir bercanda itu yang penting nggak boleh, maksudnya bukan karena gue nggak boleh dia beli. As a partner, gue cuma mau mengingatkan, lu beneran butuh barang ini atau enggak. Kita beruntung karena kita nggak ada anak. Ibaratnya dia mau beli pun bukan berarti anak gue bulan depan nggak bisa makan, gitu kan. Tapi harus terbuka ya, karena itu banyak aku lihat teman-teman di luar karena nggak saling berkomunikasi masalah keuangan, tiba-tiba bahkan suaminya punya utang sendiri, istrinya punya utang sendiri, dan itu menurutku bahaya banget sih. Wow. Yang penting keterbukaan dan know your limit aja. Know your limit. Kayak kemarin tuh aku kebetulan baru pulang dari Australia. Tanggal gue pulang dari Australia itu kebetulan transit Singapura, dan itu pas Bruno Mars main. Si Chris nanya, gimana nih, kita extend aja di Singapura nonton Bruno Mars. Aku bilang, gak bisa, gue bilang, karena kita Juli mau ke Inggris, gue bilang. Nah itu hal-hal yang menurutku harus disampaikan gitu kan. Jadi bukan karena gue cuma mau, Juli kita bakal spend uang lumayan banyak nih coy, karena kita mau ke Inggris kan. Apalagi perginya lama kan, terus kayak ya udah deh, iya juga, ya udah oke, nanti berarti kita, dan ternyata Bruno Mars kira main di Jakarta, ya udah, ya jodoh lah, udah. Oke, berarti fleksibel banget ya. Iya, harus. Kebayang sih kenapa kalian child free. Oke, terakhir banget, cepet aja. Top 5 konduktor di Indonesia. Waduh. Number 5. Dari atas dulu kali ya. Paling gampang Mas Adi MS, pastinya. Number 1. Yang kedua, aku juga kagum banget sama anak-anaknya Pak Tong, Rebecca Tong dan Yunis Tong. Yang ketiga, waduh. Ini sebenarnya beliau aslinya pianis, tapi akhir-akhir ini membangkitkan, tapi justru di dunia klasik nih, dia membangkitkan banyak euforia lagu-lagu klasik Pak Iswargia. Oke, 3 itulah. Yang 2 kan isinya 2. Oke, thank you. Terima kasih.